Dan yang terhormat Bapak Prabowo, ini Pak, saya adalah penerima MBG untuk anak-anak saya. Kalau saran saya Pak, udahin aja Pak. Saya tahu Pak, saya berterima kasih Bapak menepati janji Bapak melakukan makan gratis untuk anak-anak. Tapi yang di bawah itu jadi lahan basah Pak. Ini dapat 2 hari Pak, 2 hari. Ini isinya kayak gini Pak. Ini roti, ini berapa ya? 1.500. Nah berarti ini kalau beli banyak ini 1.750. Dah ini berapa? 4.250. Terus ini apel yang asem banget, ini buat jus ini Pak. Ini 1.000 aja Pak ya. Ini ambil 1.000, 1.500. Tadi berapa? 4.750. Tadi 1.750 sama 1.500, 4.250 sama ini 5.000 Pak. 5.000. Ini Pak dapat ini tahu keres ya kalau nggak salah. Ini isinya 3 biji Pak. Ini 1.000 Pak. Jadi 6.000 Pak. Jadi satu paket ini 6.000 Pak. Bayangin deh Pak, kalau dari atas 15 turun ke bawah cuma 6.000. Terus ini yang 2. Ini tenggo. Dah lebih banyak 5.000. Ini keripik tempe 3 biji Pak, 1.000. 6.000. Terus ini klevo 2,5, 8,5. Sama ini Pak, ini salah, ini 500 lah Pak. Udah Pak. Aku gini loh Pak, kita berterima kasih tapi ini kayak korupsi yang sangat kelihatan Pak. Ini kebangetan lah Pak. Minimal dari 15.000 itu ambil 11.000 apa 10.000 untuk dibelanjakan. Kalau ini Pak parah sekali Pak. Nggak semua SPBG-nya kayak gitu sih. Tapi ini pas dapatnya kayak gini Pak. Mending dialokasikan untuk yang lain Pak, untuk kesehatan gratis atau apa aja gitu Pak. Ada laporan dari kawan-kawan yang ada di daerah. Pertama, ya SPPG menerapkan ya aturannya, polanya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Aneh-aneh dan lucu-lucu gitu ya. Ada surat pernyataan, ada MOU, ada perjanjian yang isinya yang nggak boleh lapor ke media, yang nggak boleh memfoto lalu men-share ke publik. Kalau keracunan ditanggung sendiri, kalau ada talam hilang harus diganti oleh guru. Aneh-aneh pokoknya peraturannya, sehingga pengelolaan MBG ini masih sangat gelap. Guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali. Tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak, lalu guru suruh ngitung tampannya ada berapa, rantangnya ada berapa, lalu suruh distribusikan. Nanti kalau ada yang hilang suruh ganti gurunya itu, sekolahnya gitu. Dan guru juga nggak ada insentif apapun dari MBG atau dari BGN untuk menjadi budak MBG ini. Kemudian kalau ada keracunan di beberapa sekolah, itu teken MOU dengan SPPG, yang tanggung jawab adalah sekolah. Bahkan kemarin juga viral, ternyata di madrasah juga ada banyak kasus yang tanggung jawab tidak sekolah, tidak madrasah, tapi orang tuanya sendiri gitu. Jadi sebenarnya siapa yang tanggung jawab? Hak dan nyawa anak terancam, terutama yang sekolahannya sudah pernah kasus keracunan, anak-anaknya pernah dibawa ke IGD dan seterusnya, mereka trauma. Jadi presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi, atau nunggu harus ada nyawa yang melayang? Presiden, BGN jangan main-main dengan nyawa anak. Yang kedua, kami juga menemukan banyak sekali kawan-kawan kami melaporkan ternyata pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan dan dinas kesehatan, sama sekali nggak tahu. Sehingga ketika mereka diminta untuk tanggung jawab, loh gimana, ngobrol aja nggak pernah. Dinas pendidikan nggak pernah diajak ngobrol, dinas kesehatan tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan, pemantauan, sampai tadi dari kawan-kawan GKI dan CISDI ada UKS dan seterusnya, sama sekali tidak dilibatkan. Kemudian standar gizi masih bermasalah, tadi sudah panjang lebar dijelaskan kawan-kawan CISDI dan GKIA, semacam evaluasi yang sangat penting dalam quality control dan seterusnya gitu. Dan yang terpenting bagi kami para aktivis pendidikan yang concern pada sektor pendidikan, yang tadi saya katakan pendidikan kita masih banyak masalah dan MBG ini nambah masalah. Dan kesimpulan kami memang MBG ini sangat menyita, ada banyak sekali kebutuhan dasar pendidikan kita yang belum terpenuhi gara-gara MBG malah porak-poranda ya. BGN menggerogoti dana pendidikan, sehingga ketika MBG menggerogoti dana pendidikan, yang pertama jelas putusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah tanpa dipungut biaya itu mangkrak. Mau dibiayai dari mana? Orang 30% udah disunat oleh MBG ini.
pasti mangkrak. Kondisi saat ini per 2025 lebih dari 60% sekolah dasar kita itu kondisinya rusak. Jadi mau sekolah itu atapnya bolong, ya. Kalau 60% lebih itu rusak, apalagi digerogoti sama MBG ini. Kemudian yang ketiga, kami juga punya masalah serius. Selain ada 4,2 juta anak-anak Indonesia yang nggak bisa sekolah, kenapa? Ya karena anggaran pendidikannya kocar kacir. Jadi MBG ini yang menggerogoti dana pendidikan ini membuat petaka baru di sektor pendidikan. Dari temuan